fokusnya itu pada neraca, bukan pada rugi laba. Kalau historis itu fokusnya pada rugi laba ya, kualitas laba. Tapi kalau akuntansi nilai wajar, fokusnya itu pada neraca. Kenapa demikian? Karena rugi laba di akuntansi nilai wajar itu lebih banyak membahas mengenai kenaikan dan penurunan aset dan kewajiban gitu ya. Jadi sebagian besar laba yang atau rugi dari laporan rugi laba nilai wajar itu berasal dari kenaikan atau penurunan aset dan kewajiban. Ya seperti ini ya kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat ya di sini ini. Nah, kalau di sini di historis kan pendapatan ya dikurangi dengan kegiatan operasinya ya ada penyusutan. Tapi kalau dinilai wajar ini ya sebesar 36.000 itu diakibatkan oleh diakibatkan oleh ini ya seperti ini. Kenaikan ya dari asetnya ya, kenaikan dari hutangnya. Sehingga di sini lebih fokus pada neraca. Fokusnya pada neraca. Kemudian yang terkait dengan penetapan laba, yang terkait dengan menyatakan kembali laba ini. Jadi menyatakan kembali laba itu ya untuk mencari atau menghitung ya berapa laba yang berasal dari kegiatan operasi. Karena laba atau rugi dari akuntansi nilai wajar itu banyak dipengaruhi oleh kenaikan penurunan aset dan kewajiban. Sehingga ini kenaikan penurunan dan aset dan kewajiban itu harus dikeluarkan dulu ya untuk menentukan ya, atau hal yang terkait dengan kemampuan menghasilkan laba operasi, labanya itu. Jadi jangan sampai campur ini. Apakah laba ini dari kegiatan operasi atau laba ini karena kenaikan penurunan aset itu. Kemudian menganalisa penggunaan inputnya. Nah ini ya. Nah penggunaan inputnya ini terkait kalau penggunaan input untuk menetapkan nilai wajar itu berasal dari input tingkat 3, level 3, yaitu yang berasal dari kebijakan manajemen. Nah itu yang harus ditelusuri ya, diamati itu. Bisa saja itu penentuannya tidak objektif. Ya. Kalau yang level 1, level 2 masih objektif karena ada pembandingnya ya, ada nilai pasar ya, ada nilai barang pengganti, ya. Nilai pasar barang pengganti maksud saya. Kemudian terkait dengan menganalisa kebijakan kewajiban keuangan ini ya. Nah ini mengenai kewajiban keuangan ya, bisa saja ya nilai hutang perusahaan itu turun nilainya. Kalau nilai hutang perusahaan itu turun, itu menguntungkan bagi perusahaan itu. Hanya saja nanti kalau nilai hutangnya itu turun, itu diakibatkan oleh apa? Kalau misalkan diakibatkan karena suku bunga pasar turun ya, suku bunga pasar turun tidak apa ya. Tapi kalau diakibatkan karena kelayakan ya, kelayakan bisnis perusahaan, nah ini berarti ada penurunan aset di perusahaannya ya, aset di perusahaannya itu turun. Karena kalau hutangnya kan hutang ya,
nilai hutang itu kan berdasarkan kalau seandainya itu dialihkan ke pihak ketiga, itu ya. Pihak ketiga mau beli berapa hutang itu. Nah, tentunya pihak ketiga melihat ya, melihat suku bunga pasar dan juga melihat kelayakan bisnis perusahaan. Oke, nah ini analisa akuntansi ya, overview mengenai analisa akuntansi. Ya, keperluannya untuk ya kebutuhan analisa akuntansi ini untuk apa? Ya, menyesuaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di akuntansi perusahaan sehingga laporan keuangan bisa mencerminkan realita ekonomi yang lebih baik ya, ini kebutuhannya ya, untuk mengkoreksi lah, menyesuaikan agar bisa menggambarkan realita ekonominya lebih baik lagi sesuai dengan yang sebenarnya ya. Kemudian kebutuhan analisa akuntansi itu ya untuk keperluan ya mengkoreksi ya atau menyesuaikan ya laporan keuangan tujuan umum untuk memenuhi tujuan analisa khusus dari pengguna tertentu ya. Nah, misalkan saja ya, kalau laporan keuangan tujuan umum itu kan belum bisa menggambarkan berapa risiko yang dimiliki oleh perusahaan ya. Risiko keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Maka bagi bank ya, misalkan bank itu ya, bank kan pengen mau memberi kredit kan harus lihat ini seberapa besar risiko yang dimiliki. Maka bisa saja ya nanti ada penyesuaian-penyesuaian laporan keuangan bertujuan umum untuk bisa memenuhi kebutuhan dari pihak bank ya dalam menilai kelayakan kredit bagi nasabahnya. Seberapa besar sih risiko yang dialami atau yang ada di nasabahnya. Jadi lebih apa ya? Ya lebih konservatif lah itu. Sumber distorsi akuntansi, ya sumber distorsi akuntansi bisa karena timbul dari standar akuntansi. Hal ini karena terkait dengan proses politik dalam penetapan standarnya ya. Kemudian penggunaan prinsip dan akuntansi ya. Kemudian terkait dengan konservatisme. Konservatisme ya. Jadi kalau aset itu bisa kalau yang konservatif kalau nilainya turun itu diakui. Tapi kalau aset itu nilainya naik ya menunggu sampai aset tersebut terjual. Kemudian yang terkait dengan kesalahan estimasi. Ya, kesalahan estimasi ini yang terkait dengan akuntansi akrual ya, kesalahan estimasi. Misalkan salah dalam mengestimasi tingkat pengisian piutang tak tertagih ya. Penyisian piutang tak tertagihnya terlalu kecil nih ya. Karena manajemennya terlalu optimis. Kemudian terkait antara trade off ya. Menekankan reliability atau menekankan relevansi. Menekankan salah satu reliability-nya akan mengorbankan relevansinya untuk pengambilan keputusan. Menekankan mengorbankan keandalannya. Kemudian berikutnya adalah terkait